Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Menjadi seorang guru adalah cita-cita saya sejak kecil. Saya Dewi Handayani dari SMP Negeri 37 Semarang. Kali ini saya ingin berbagi tentang pembelajaran inovatif yang sudah saya lakukan pada siswa kelas 7 SMP Negeri 37 Semarang, yaitu dengan diskusi kelompok, berbantu media flipbook dan LKPD yang berbentuk komik dikemas dengan menggunakan live worksheet, bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa di sekolah. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa mau bikin doa? Oke, silakan. Kita memulai pelajaran, mari kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya. Yang tidak masuk sekolah kan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, yaitu pembelajaran tentang mencari RPP dan KPK. Kita akan menentukan besaran dari RPP dan KPK. Tapi sebelumnya kita harus ingat-ingat dulu ya pembelajaran yang kemarin. Oke, silakan dikeluarkan bukunya. Kalian boleh menuliskan untuk soal awal. Ya, siap? Ya. 2 ditambah 3 ditambah 5, saya ulang ya, 2 ditambah 3 ditambah 5 dikurangi 2 sama dengan nomor 2. 3 kali 4 kali 2 dibagi 2 sama dengan yang soal nomor 3. Berapakah nilai 3 pangkat 2? 3 pangkat 2 sama dengan, oke, mungkin yang akan tunggu silakan mulai dikerjakan. Nomor 1, siapa yang sudah? Oke, Amira boleh maju ke depan. Silakan yang lain sebagai koreksi ya. Silakan Amira maju ke depan ya. Nomor 2. Nomor 3. Hati-hati, di situ ada tambah, kurang, kali, dan dari. Itu limanya, tambahnya apa? Limanya ya, kita dari. Sebagai koreksi, halo? Sebagai koreksi, tim koreksi. Nomor 1 sudah betul nomor jarak itu Mbak? Tepuk tangan ya buat. Ya, nomor 2. Cek nomor 1 sudah betul ya? Oke, yang nomor 2. Berapa itu? 12. Nomor 3. Sudah sama semua?
SMP Negeri 37 Semarang merupakan salah satu sekolah penggerak, sekolah adiwiyata, sekolah ramah anak, dan sekolah jujur sekolah saya. Dengan sederet predikat yang melekat, diharapkan guru selalu mengupdate diri dalam melakukan pelayanan pembelajaran kepada siswa, sehingga siswa menjadikan sekolahnya sebagai rumah kedua. Di SMP Negeri 37 Semarang telah menerapkan kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2023-2024. Sekarang telah masuk pada tahun ketiga. Dalam implementasi kurikulum merdeka, salah satu pendekatan pembelajaran yang bisa diterapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi diharapkan mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa. Pembelajaran berdiferensiasi ini penting dilaksanakan mengingat kondisi murid yang beragam, sehingga pembelajaran ini dapat memungkinkan seorang guru menyesuaikan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Pembelajaran berdiferensiasi juga dianggap mampu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di dalam pembelajaran. Hal ini disebabkan karena pembelajaran ini disesuaikan dengan kemampuan awal belajar siswa dan kebutuhan belajar siswa, serta mencerminkan perilaku positif dan perkembangan murid yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Siswa kelas 7 masih eranya berliterasi dengan gambar yang menarik, masih ingin pegang HP berlama-lama dan tidak dilarang. Padahal matematika selama ini disajikan dengan biasa saja. Hanya angka-angka yang dituliskan dalam LKPD dan di print out. Sehingga tak jarang siswa merasa enggan untuk mengerjakan LKPD-nya. Bertolak dari kejadian itu, maka timbullah niat dari saya untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa dengan memaksimalkan gadget HP siswa untuk pembelajaran. Diharapkan siswa akan lebih tertarik untuk belajar dan mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Kalau udah selesai dengan pelajaran awal, kita explaining dulu ya. Ya. Oke, kita dulu. Nanti kalau ada kata marini, kita pegang pipi. Oke. Oke. Kalau ada kata marijo, pasang kasombo. Kalau ada kata menari, tangan kita seperti ini. Kalau ada kata di atas, berarti ke sana. Kalau di bawah, ke sini. Kalau menara, ke atas. Oke, siap? Oke. Bareng-bareng ya. Ya. Ingat-ingat ada banyak yang harus dihafal. Marini, menari, di atas, menara. Marijo, menari, di bawah, menara. Marini, marijo, menari, di atas, menara. Marini, marijo, menari, di bawah, menara. Marijo, Ada beberapa alasan mengapa praktik baik ini penting untuk diterapkan. Antara lain, 1, dapat memberikan solusi terhadap permasalahan terkait rendahnya motivasi dan hasil belajar siswa kelas 7. 2, dapat memotivasi saya sebagai guru untuk merancang pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan tepat sehingga dapat menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi siswa. Selain itu, bisa mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Dan yang ketiga, dapat menjadi referensi bagi guru yang lain dalam menerapkan pembelajaran
bagi peserta didik, terutama dalam implementasi kurikulum merdeka atau yang memiliki permasalahan yang sama. Kelas 7B, kalian yang tadi sudah di awal sudah paham tentang pengulangan, pengurangan, bagian, dan permapatan. Nah, soal itu adalah modal awal kalian untuk masuk ke materi FBB dan KPA. Nah, nanti proses hari ini kalian akan membentuk kelompok diskusi. Satu kelompok terdiri dari bisa 3 sampai 4 orang. Nah, dalam kelompokku nanti Dewi akan kirimkan live worksheet sama flipbook. Itu apa toh Bu? Gitu kan? Nah, yang namanya flipbook itu adalah buku tetapi digital. Jadi nanti kalian bisa geser ke kanan seperti membuka buku. Senang ya? Kalian tetap bisa membawa HP kalian. Terus yang kedua, live worksheet adalah LKPD yang sudah dibuat buat kalian. Karena kelas 7B masih baru pindah dari SD, biasanya seneng ya kalau lihat gambar yang banyak ya. Iya. Siapa yang di rumah suka baca komik? Nah, baca komik itu menyenangkan. Nanti LKPD-nya berbentuk. Kalau kamu mau mengisi, tinggal di tag tempat yang mau diisi rumpah itu, tinggal diisi. Oke, paham ya? Oke. Nanti silakan berkelompok, kelompok 1, bertiga. Terus ini juga. Oke, ini sendiri. Karena sudah mulai sendiri ya kelompoknya ya. Oke, kita akan mulai diskusi hari ini. Jadi akan mengirimkan live worksheet dan flipbooknya. Gimana toh? Nah ini tuh cara bukanya tuh cuma diklik linknya. Di situ kan ini udah kebuka. Kamu tinggal cari informasi dari sini. Ini juga bisa di sheet kayak gini. Oh gitu, makasih. Iya. Kayak komik nih. Ya, gimana sih cara ngisinya? Kamu tag aja. Nih, oh ya, ternyata bisa di-tab dan bisa diisi ya. Terus, sebenarnya Pada bagian aksi, langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan yang ada antara lain yaitu mengadakan coaching klinik pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan MGMPS yaitu Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sekolah di SMP Negeri 37 Semarang, di mana MGMPS adalah wadah bagi kami guru di SMP Negeri 37 untuk memaparkan kegiatan di kelas yang diampu terkait hal-hal baru atau inovasi terkait pembelajaran. Keprihatinan siswa yang sulit untuk diajak belajar dan terkesan kurang tertarik saat mengerjakan LKPD menjadi topik bahasan kami saat ini. Saat ini, saya mengajukan untuk menggunakan media flipbook sebagai media siswa melihat bahan ajar dan menggunakan live worksheet sebagai LKPD siswa. Di sini, untuk menarik minat siswa, LKPD kami sajikan dalam bentuk komik. Tak lupa, saya mengajak rekan-rekan PPL PPG untuk ikut serta membantu mengimplementasikan penggunaan media flipbook dan live worksheet saat pembelajaran matematika. Alhamdulillah, kepala sekolah menyambut ide baik tersebut dan mendukung sepenuhnya. Strategi yang saya lakukan di kegiatan kali ini adalah memastikan siswa membawa HP Android dari rumah. Namun jika tidak memungkinkan, siswa bisa berkolaborasi dengan kawan dalam kelompok diskusinya. Setelah diberikan tes awal, guru memberikan penjelasan tentang bagaimana membuka flipbook dan menggunakan live worksheet dalam pembelajaran kali ini. Kemudian, siswa diminta untuk mencoba belajar dan mengerti tentang materi hari ini. Siswa membuat catatan kecil di buku mereka masing-masing terkait materi
yang bisa mereka akses melalui flipbook. Kemudian siswa membuat catatan kecil di buku mereka masing-masing secara mandiri. Setelah itu mereka boleh duduk berkelompok untuk mengisi live worksheet, menjawab LKPD yang berbentuk komik. Siswa terlihat antusias belajar dan saling berkolaborasi dalam kelompok kecilnya. Semua aktif dan terlihat asik membuka flipbook dan live worksheet-nya. Setelah mengisi di live worksheet, siswa berkesempatan untuk menjawab pertanyaan di kertas yang ditempel di papan tulis. Diskusi terkesan hangat karena siswa ternyata menyelesaikan soal dengan cara yang berbeda-beda. Bangga rasanya melihat mereka antusias dan terkesan tidak mau selesai dalam pembelajaran. Dan setidaknya kita memberikan pengalaman bahwa HP yang mereka miliki adalah sarana belajar yang menyenangkan dan sebagai sarana untuk update diri. Sumber daya yang dibutuhkan dalam pembelajaran kali ini adalah yang pertama adalah PPT yang berbentuk flipbook sebagai bahan belajar siswa. 2. LKPD yang dibuat dalam bentuk komik yang kemudian disusun dalam bentuk live worksheet. Dan yang ketiga, HP siswa yang berkuota karena link flipbook dan live worksheet dikirimkan melalui WhatsApp grup kelas. Banyaknya persiapan yang harus dilakukan menjadikan kita sebagai guru merasa tertantang untuk memanfaatkan media yang kita buat secara maksimal. Setelah kalian mengisi di LKPD, di situ ada soal tentang pengertian dari APB dan KKA. Itu bisa dilihat lewat flipbooknya ya. Sekarang dia mau tanya, siapa yang sudah selesai dari kelompok masing-masing boleh mau berbagi untuk menentukan APB. Ada 3 cara. Yang pertama adalah cara sederhana. Yang kedua adalah cara pakai cara apa? Pohon faktor. Dan yang ketiga pakai cara sate katean. Oke, siapa mau berbagi yang sederhana dulu? Oke, silakan Mbak. Dibaca saja boleh. Jangan memperhatikan ya. PB 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3. 18 sama dengan 2 kali 3 kali 3. FPB sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Oke, APB-nya sama dengan 6. Ada yang sama 6? Oke, kamu pakai cara yang sama Mbak? Beda. Oke, silakan. Ini tidak sama. Oke, silakan. Soal APB ya. Nah, lanjut. Silakan Mbak ke depan. Bacakan yang lain boleh mendengarkan. FPB dari 12 dan 15. 12 2 kali 3 dikali 3. 18 2 dikali 3 dikali 3 diambil yang paling kecil yaitu 2 dan 3 dengan 6. Sama ya hasilnya ya, sama enggak? Sama enggak hasilnya? Sama, tapi caranya berbeda. Terima kasih Anda. Oke, ada yang pakai sate-satean? Oke, masih silakan nanti. Kalau itu harus ditulis ya? Aku sate-satean ya? Nih, tuliskan sate-sateannya. Nih, boleh. Jangan memperhatikan ini cara SD ya? Jadi kalau pakai cara santai-santai Perhatikan ya. kalian itu harus mencari angka yang bisa membagi mereka. Jika ini 2, 12 ini 2 kan bisa kan 6, ini juga bisa sama dengan 9. Berarti ini 3. Terus dibagi 3 kan ini juga bisa sama dengan 2, dan ini dibagi 3 sama dengan 3. Jadi FPB-nya adalah 2 kali 3 sama dengan
tangan buat teman-teman yang sudah masuk ke depan. Oke, anak-anak perhatikan. Hari ini kita belajar tentang FPB dulu ya. Ternyata cara menentukan FPB ada bermacam cara. Di Facebook juga sudah diberikan. Oleh karena itu, kalian boleh milih mau pakai yang mana. Yang tidak boleh adalah salah menghitung. Paham? Ada beberapa alasan mengapa praktik baik ini penting untuk diterapkan. Antara lain, 1. Dapat memberikan solusi terhadap permasalahan terkait rendahnya motivasi dan hasil belajar siswa kelas 7. 2. Dapat memotivasi saya sebagai guru untuk merancang pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan tepat sehingga dapat menghasilkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi siswa. Selain itu, bisa mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Dan yang ketiga, dapat menjadi referensi bagi guru yang lain dalam menerapkan pembelajaran bagi peserta didik, terutama dalam implementasi kurikulum merdeka atau yang memiliki permasalahan yang sama. Kelas 7B, selamat siang. Iya. Semangat ya. Kali ini pembelajaran kali ini kita mau berefleksi. Kelas 7B senang nggak kita tadi belajar pakai flipboxing sama flipbook? Iya, bisa dibawa kemana-mana catatannya karena tidak boleh kan. Kemudian saya Bude tanya dulu, tadi kan sempat ngisi flipboxing ya? Ada yang kesulitan pertamanya? Bisa ya, tinggal diapakan? Tinggal di-tag, kemudian Oke, kenapa kok kamu suka pakai flipboxing-nya? Siapa menjawab? Ya. Karena lebih mudah dan lebih enak. Lebih enak ya? Oke. Ada lagi yang mau cerita? Oke, enggak? Udah simpel, seru. Seru. Kenapa kok seru? Karena gambarnya lucu. Gambarnya lucu. Oke. Kelas tuh, kalian nanti tetap bisa membuat komik seperti itu sendiri, ya. Pakai kanvas boleh, pakai komik page juga bisa, ya. Nanti lain kali kita belajar itu ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Saya senang sekali kalian mau bekerja sama dengan baik. Oke, kita tutup ya dengan doa. Silakan Kak. Mari teman-teman sebelum kita mengakhiri kelas ini kita berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dari praktik baik yang sudah dilakukan adalah pemenuhan kebutuhan belajar siswa menjadi prioritas utama dalam proses pembelajaran di kelas, memberikan pembelajaran pada siswa sesuai dengan zamannya. Pembelajaran dengan IT merupakan suatu kebutuhan yang sudah menjadi bukan hal baru bagi siswa. Akan tetapi, mengenalkan media belajar dan aplikasi baru yang menunjang pembelajaran akan memberikan nuansa baru dan pengalaman belajar yang beragam. Tidak perlu menjadi guru atau pendidik yang sempurna, tetapi menjadi guru yang dirindukan siswa adalah sebuah kebutuhan dan menjadi kebanggaan bagi seorang pendidik ketika kehadirannya bisa memberikan manfaat dan pengalaman belajar bagi siswanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Saya Bu Isma, teman guru dari Ibu Dewi Handayani. Menurut saya,
Pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Dewi Handayani dengan menggunakan media flipbook dan assessment berbentuk live worksheet berbentuk komik sangat menarik minat belajar siswa kelas 7 di SMP Negeri 37 Semarang. Sehingga diharapkan anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan lebih semangat dan lebih termotivasi untuk mengerjakan LKPD dengan bentuk yang berbeda. Terus berinovasi dan menginspirasi rekan guru yang lain ya. Semangat ya Bu Dewi. Terima kasih. Ini dari kelas 7B. Menurut saya pembelajaran hari ini menyenangkan. Jika ada kendala itu wajar. Kita bisa dapat ilmu baru yaitu live workshop dan flipbook. Terima kasih. Saya Mazaya Zaneta Al-Aidrus dari kelas 7B. Menurut saya di pembelajaran kali ini saya senang sekali. Karena di pembelajaran kali ini saya mendapat pengalaman baru, yaitu belajar menggunakan flipbook dan live worksheet. Caranya gimana sih? Caranya kita tidak usah menulis ulang lagi. Kita cukup membuat gambarnya dan memahaminya. Terima kasih semuanya.